Nah, selain itu, kita juga bisa mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan, serta kegiatan-kegiatan yang merupakan usaha dalam menanggulangi pemanasan global. Teman FM, Dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, inilah 95,3 Radio Tegar Beriman FM. Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman FM semuanya. Kembali lagi tentunya di hari Senin pada Dialog Khusus. Kali ini tentunya bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, bersama Bapak Ade Hasrat SIP MSI, dengan tema yang diangkat pada hari ini ialah peningkatan mitigasi bencana gempa bumi berbasis kolaborasi pentahelik di Kabupaten Bogor. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya Pak kita bertemu, bisa silaturahmi ya. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bahas peningkatan mitigasi bencana gempa bumi berbasis kolaborasi pentahelik di Kabupaten Bogor nih Pak. Memang kalau kita tarik nih secara garis besar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor ini mengedepankan pastinya juga kolaborasi pentahelik dalam mitigasi bencana menghadapi ancaman gempa bumi. Dan memang kolaborasi pentahelik ini juga model kolaborasi yang melibatkan 5 elemen. Betul ya Pak ya? Iya, 5 elemen utama dalam masyarakat, yaitu pastinya pemerintahan, kemudian juga akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan juga pastinya ini berbasis dengan media ya Pak ya, dengan Diskominfo pastinya. Dan juga mungkin untuk pendengar Radio Tegar Beriman di pagi hari ini yang mau bertanya juga terkait dengan tema dialog khusus kita pada pagi hari ini, silahkan mangga bisa langsung di WhatsApp kami di 0811989663. Pak Ade, punten nih, untuk nanti ada 3 segmen ya Pak, nanti kita berbicara mengenai mitigasi bencana gempa bumi. Dan mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak, Indonesia dan Kabupaten Bogor sendiri khususnya dihadapkan dengan isu adanya gempa bumi atau megatrust nih Pak. Kayak belakangan ini lagi isunya cukup gencar Pak, betul. Dan bikin takut juga sih Pak sebenarnya nih ya. Ini bisa dijelaskan gak sih Pak mengapa hal tersebut ini bisa mencuat nih adanya megatrust? Silahkan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa sekalian, sebenarnya megatrust ini sudah ada sebelum Indonesia terbentuk. Karena sebenarnya kepulauan kita juga dibentuk dari patahan bumi megatrust. Dan megatrust itu memang patahan bumi terpanjang dimulai dari Aceh ya, di ujung sana, di ujung Pulau Sumatera, kemudian ke Selat Sunda, kemudian sepanjang pesisir pantai Pulau Jawa bagian selatan, kemudian berputar sampai ke arah Maluku. Sebenarnya megatrust ini merupakan potensi potensi gempa yang cukup tinggi. Tetapi sebenarnya harusnya tidak perlu dikhawatirkan berlebih, karena sungguh sampai hari ini tidak ada satu alat pun yang paling canggih atau satu ahli pun yang paling ahli sekalipun yang bisa memastikan kapan gempa bumi itu akan terjadi. Berarti ini wallahu alam ya Pak ya. Tapi pasti potensi itu pasti. Dan kemudian kalau berdasarkan skenario apabila terjadi patahan, ini kan ada segmennya nih, beberapa segmen dari megatrust ini. Itu pun kalau bergerak secara bersamaan minimal 2 patahan, maka
itu akan menimbulkan gempa sebesar 7 sampai 8 skala Richter Wah. yang menimbulkan bisa tsunami yang ketinggiannya juga bisa maksimal 30 meter. Ya. Tetapi kalau melihat ancaman ini menjadi terbesar ada pada daerah-daerah pesisir pantai yang memiliki pantai seperti mulai Sukabumi, Cianjur, Garut, Pangandaran, seperti itu. Tetapi untuk Kabupaten Bogor sendiri sebenarnya ancamannya hanya nanti pada gempanya saja. Karena tidak mungkin tsunami-nya nyampe ke Bogor dengan jarak yang ada sekarang. Iya betul, karena memang belakangan ini Pak, kalau nggak salah kalau lihat di BMKG nih Pak ya, Kabupaten Garut, kemudian juga mungkin yang tetanggaan lah ya sama Kabupaten Bogor, berasa Pak nyampe gempanya ke kita ya. Nah ini ada dua. Oke, baik. Jadi yang sebenarnya kenapa kami meluncurkan peningkatan mitigasi bencana gempa bumi berbasis kolaborasi Petra Elit, ini sebenarnya ada ancaman yang lebih signifikan di Kabupaten Bogor, yaitu sesar baribis. Apa tuh Pak kalau boleh tahu? Sesar baribis. Sesar baribis. Oke. Sesar baribis ini adalah patahan bumi yang terpanjang yang berada di daratan di Pulau Jawa. Dan berdasarkan hasil penelitian dari Yayasan Skala bekerja sama dengan BNPB, itu patahan terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang hampir 100 km. 100 Pak? Ya. Oh, oke. Nah, ini dimulai dari Tangerang, kemudian bergerak ke Jakarta Selatan, ke arah Depok, dan ada patahan yang menuju Bogor, kemudian ke Bekasi, Kerawang, Purwakarta, dan berakhir di Majalengka. Oh, terakhir di Majalengka. Ya, aduh takut ini. Ya, jadi inilah sebenarnya ancaman yang kita. Dan ini sesar aktif. Tapi saya sampaikan dulu. Baik. Yang paling pokok adalah sebenarnya seperti tadi sampaikan, tidak usah terlalu khawatir atau panik berlebihan. Yang kita khawatirkan adalah seberapa siap warga masyarakat ketika menghadapi bencana itu datang. Betul. Nah, itu yang menjadi masalahnya. Karena kalau kita mengkhawatirkan kapan akan terjadinya, tidak ada seorang pun yang bisa tahu. Betul. Ya kan? Bertakwalah kepada Allah. Betul, Pak. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kesiapsiagaan itu. Iya, itu yang paling penting ya, harus dipersiapkan ya dari sekarang gitu ya kalau bisa ya. Oke, baik. Jadi memang tadi mengangkat dengan isu megatrust ya Pak, yang memang tadi Bapak sampaikan ternyata megatrust ini sebenarnya sudah ada gitu, dan mungkin juga para peneliti juga sudah meneliti sebelumnya ya, dan memang ini juga butuh bertahun-tahun mungkin ya Pak ya, isu ini bisa mencuat ya. Ya, gitu. Jadi yang namanya megatrust, kemudian sesar baribis atau sesar-sesar lainnya, sebenarnya kita dikepung dengan sesar tersebut. Ada sesar Lembang, ada sesar Cugenang, kemudian Cimandiri, kemudian Citarik, itu banyak. Ya, sebenarnya ya intinya mau lari kemana ya? Iya, betul. Jadi kita hadapi saja kesiapsiagaan ini. Saya ingin sampaikan sedikit kenapa saya selalu bilang kesiapsiagaan masyarakat. Kita tahu bahwa Jepang paling sering terjadi gempa bumi. Betul Pak, dan itu skalitannya besar sekali Pak. Betul. Dan di dunia ini negara yang termasuk paling siap menghadapi bencana itu Jepang. Mereka melakukan sebuah survei, terhadap korban yang selamat dari sebuah gempa. Nah, hasil survei kita misalkan itu ada 1.000 orang yang selamat. Ternyata ketika disurvei itu 34,9% mereka selamat karena menyelamatkan diri sendiri. Nah, kemudian 31% lebih itu mereka selamat karena diselamatkan oleh keluarga, dan 28% lebih itu diselamatkan oleh tetangga. Dan yang terakhir ternyata mereka yang diselamatkan oleh petugas hanya 5%. Lebih sedikit ya Pak? Sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Artinya ketika kita bicara yang 95% masyarakat sendiri bergerak. Oleh karena itu peningkatan kemampuan masyarakat dalam tanggap darurat bencana ini menjadi sangat penting. Karena kita bayangkan saja, nauzubillah min zalik, kalau misalnya Bogor terjadi gempa, karena sesarnya sudah ada, ya pasti kita kolaps. Karena walaupun ada 113 orang TRC, ada 400 damkar, kalau Bogornya
itu gempa, pasti yang mereka tolong kan keluarganya dulu. Iya, paling inti itu pasti Pak, paling ya inti. kan? Seperti itu. Artinya kalau ada 1,2 juta orang di Cibinong Raya saja, di 5 kecamatan, kalau terdampaknya 5% sudah berapa? 180 jutaan, 180 ribu orang. Artinya bencana ini levelnya nasional dan berarti kita membutuhkan bantuan dari pihak luar, misalnya dari Bandung. Dan kita hanya baru bisa bertahan. Makanya saya akan selalu sampaikan, masyarakat harus siap ketika terjadi bencana yang misalnya cukup besar, maka harus bisa survive minimal 3 hari. Kenapa? Karena misalnya hari Senin terjadi gempa, orang-orang baru tahu. Di daerah lain baru tahu Bogor terjadi gempa. Iya. Mereka hari Selasanya baru konsolidasi. Baru hari Rabu bisa datang mereka ke sini. Kalau warga Kabupaten Bogor ini tidak siap, ya kan, kemampuannya terhadap kesiapsiagaan terhadap bencananya rendah, terbayang semakin banyak korban berjatuhan. Seperti itu. Betul. Jadi kita ya seringkali berdoa pastinya ya Pak, udah paling penting gitu. Dan juga pastinya kesiapan untuk diri sendiri tadi ya, dengan studi kasus yang sudah pernah dicoba gitu ya di Jepang terutama, ya itu juga ternyata persenannya ternyata lebih banyak yang sendiri ya Pak ya. Harus, artinya kemandirian ketika menghadapi sebuah bencana itu menjadi sebuah keharusan. Betul sekali. Oke, tadi sudah dijawab lengkap nih teman FM ya. Kemudian Pak, ini untuk tujuannya sendiri adanya kolaborasi Pentahelix nih, dan apa salah satunya untuk menasihati adanya gempa megatrust sendiri. Oke. Jadi para pemirsa, bahwa sebenarnya bencana itu tidak bisa kita tolak. Hanya kita terkadang menunggu waktu. Oleh karena itu kesiapsiagaan kita menjadi hal yang utama. Yang menjadi masalahnya destruktif atau kerusakan yang ditimbulkan oleh sebuah bencana itu sangat masif terkadang, sehingga tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu ada sebuah pola kolaborasi yang harus dibangun, di mana ini melibatkan 5 elemen. Penta ini sebentuknya pentagram gitu ya, segi 5 lah. Seperti itu, bahwa pemerintah harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat dan kelompok masyarakat, dengan pengusahanya, dunia usahanya, kemudian berkolaborasi juga dengan tenaga akademisinya, dan yang terakhir dengan media massa. Kenapa ini harus dibangun? Karena seperti saat sekarang, terus terang kami sudah melakukan survei secara singkat di Cibinong Raya ini. Kami lakukan survei melalui link Google. Kemudian itu hanya kami buka 3 jam. Ada partisannya itu sekitar 190 orang. Ternyata 69% warga Cibinong Raya tidak siap apabila terjadi gempa. Bayangkan, 69%, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ini data real yang kita lakukan survei. Kita ngajukan pertanyaan-pertanyaan kecil. Kami tanya, apakah saudara mengetahui tentang megatrust? Dia jawab tahu. Apakah saudara mengetahui tentang sesar baribis? Saya bilang, yang sebenarnya ancaman yang lebih realnya, mereka juga banyak yang jawab sudah tahu. Tapi ketika, apakah saudara yakin akan terjadi gempa? Banyak yang menjawab tidak. Tidak, betul. Karena Padahal sebenarnya yang namanya gempa itu terjadi pengulangan. Seperti itu. Oke, baik, sudah dijawab juga nih teman FM semuanya terkait dengan tujuan, dan tadi memang pastinya Pentahelix ini berkolaborasi ya Pak ya, dengan beberapa elemen tadi, bukan hanya pemerintah sendiri ya Pak yang bergerak, tapi juga pastinya dengan akademisi, masyarakat pastinya, dan juga media yang memang juga tadi dunia usaha juga ya Pak ya. Oke, dan untuk BPBD Kabupaten Bogor sendiri nih Pak, lakukan kolaborasi Pentahelix, yaitu pemerintahan pastinya, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan juga media. Dan hal tersebut ini siapa aja sih Pak nih kalau menurut Bapak nih di Kabupaten Bogor sendiri? Pemerintah pasti, pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau untuk dunia usaha Pak, sejauh ini mungkin ada sosialisasinya seperti apa Pak? Baik, jadi berkaitan dengan pertama kolaborasi dalam penanggulangan. Penanggulangan itu, mitigasi itu dari mulai pencegahan, kesiapsiagaan, ya kan. Kalau terjadi itu baru nanti penanggulangan bencananya ya. Jadi
Kabupaten Bogor ini dalam soal perencanaan misalnya kami sudah berusaha untuk berkolaborasi. Salah satunya isu tentang megatrust atau sesar baribis ini baru ada di bulan Juli. Iya betul. Di bulan Juli, khususnya baru dimunculkan khusus untuk sesar baribis yang dari Yayasan Skala itu. Iya. Kami memandang perlu untuk melakukan yang namanya menyusun dokumen rencana kontingensi. Apa dokumen rencana kontingensi itu adalah sebuah dokumen skenario bagaimana kalau terjadi gempa. Oke. Dan itu harus kita susun secara komprehensif. Oleh karena itu kami membutuhkan kalangan akademisi dan kami membuat salah satu universitas untuk bisa menyusun itu. Tetapi kita melakukan survei dan segalanya itu kan membutuhkan biaya Dan waktu ya Pak ya, cukup banyak pasti. Sedangkan karena ini di pertengahan, buat pemerintahan tidak bisa langsung dianggarkan. Maka kemudian kami berkolaborasi dengan dunia usaha untuk bisa membiayai penelitian penyusunan rencon tersebut. Ya kan, seperti itu. Kemudian pihak mana saja yang harus kami colek? Salah satunya ada forum pengurangan resiko bencana. Dan kemarin ke tanggal 9, 8 dan 9 itu kami sempat 25, 26 kami mengadakan Bogor Tangguh Festival yang bekerja sama dengan dunia usaha, dengan kelompok masyarakat forum pengurangan risiko bencana. Kita mengadakan festival Bogor Tangguh yang intinya mensosialisasikan tentang ancaman ini. Itu yang sebenarnya kita lakukan saat ini. Sudah dilakukan ya Pak ya. Gitu. Oke, baik. Di segmen pertama nih Pak, tadi sudah pertanyaan dari Astri. Mungkin ini juga ada pertanyaan dari pendengar Radio Tegar Beriman pada pagi hari ini dari 0811996683. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Astri dan juga Bapak Ade Hasrat SIP MSI, ucapan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Teman FM, wabil khusus katanya kepada Bapak Ade Hasrat yang telah hadir di dialog khusus pagi ini. Sama-sama. Perihal bencana alam dan juga resiko yang terjadi ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun kita memang harus berupaya semaksimal mungkin sebelum bertawakal terhadap takdir Allah, katanya Pak. Betul. Ini dari Pak Haji Hardiono di Cibinong. Siap. Mohon izin bertanya, untuk pertanyaannya ada 2 nih Pak kebetulan ya. Mungkin yang pertama dulu Astri sampaikan, ini ketika bencana itu datang, biasanya kepanikan yang pertama muncul nih Pak. Apa sebaiknya yang pertama sekali harus kita lakukan agar bisa meminimalisir resiko yang akan dialami? Demikian halnya bila mana diri kita adalah bagian dari tim mitigasi bencana. Mungkin dijawab dulu satu aja dulu Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama memang kalau terjadi bencana, kepanikan itu sebuah hal yang pasti. Tetapi ketika kita memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana menanggulangi bencana itu, setidaknya mindset kita itu akan bekerja dengan sendirinya. Yang pertama memang gempa bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu ada hal-hal kecil yang pertama harus kita lakukan. Yang pertama adalah kalau di rumah kita ada namanya tas siaga bencana. Nah itu Pak, apa tuh Pak? Tas siaga bencana itu sebenarnya harus dijadikan habit di mana kita menyiapkan dalam satu buah tas benda-benda yang berharga yang harus kita selamatkan pertama kali. Misalnya seperti surat-surat dan yang lainnya. Terus yang kedua, dalam tas itu juga misalnya ada medical kit. Yang paling minim, kebutuhan obat yang paling minim yang harus bisa kita bawa, seperti itu. Itu isi, walaupun kalau mau lihat yang paling lengkapnya itu ya lumayan agak ini ya, termasuk makanan ringan ya, seperti itu. Yang kedua yang harus dipelajari dalam sebuah keluarga adalah pendidikan terhadap anak, anggota keluarga, tentang bagaimana mengevakuasi diri. Yang pertama, kalau terjadi gempa dalam kondisi kita sadar, artinya di siang hari, tidak dalam kondisi tidur, sebenarnya ketika terjadi gempa tergantung. Kalau skalanya di atas 4 skala Richter, sebenarnya semua orang tidak ada yang bisa bergerak, Pak, tidak bisa lari karena turun. Sehingga
proses yang pernah dilakukannya adalah berlindung di bawah meja sehingga tidak tertimpa reruntuhan. Ya. Tetapi kalau kemudian itu masih di bawah itu, masih bisa berlari, maka berlarilah keluar. Perlu diajarkan kepada anak-anak, kalau posisi istri misalnya sedang ada di dapur terjadi gempa, tidak perlu misalnya kalau pintu ada 2 dengan di belakang, tidak perlu lari ke arah pintu depan yang memiliki jarak yang cukup jauh. Langsung ya Pak. Langsung ambil yang paling ya. Ini kan harus mindsetnya seperti itu. Jadi Tapi kalau kadang, terjadi sesuatu, ya larinya ke pintu yang di belakang. Gitu. Nah betul Pak. Tapi Seperti kadang itu. kalau adanya tadi ya Pak ya kepanikan tadi Ya. kayaknya tiba-tiba langsung ke depan aja Ya, gitu kadang. padahal jedanya cukup panjang dan Iya. risiko untuk tertimbun Betul. menjadi lebih tinggi. Oke. Terus yang kedua, ya memang nanti kita sedang menyusun namanya rencana kontingensi dan kita juga di situ memunculkan titik evakuasi. Oke. Nah, Terbesar masyarakat akhirnya gempa itu bisa ada gempa susulan. Terkadang korban yang selamat bisa terkena menjadi korban karena mencari keluarganya. iya. Pada saat seperti itu sebenarnya kita harus tertuju kepada titik kumpul yang telah ditentukan. Kalau misalnya di Cibinong, misalnya di daerah mana ada lapangan, itu nanti kita dalam peta kami dalam rencana kontingensi itu sudah terpetakan di mana tempat kumpulnya. Nah, jadi misalnya sebenarnya seperti ini. Ini agak jauh memang, tapi buat proses pembelajaran buat kita semua. Misalnya seperti tsunami. Saya kemarin ke Aceh, kemudian di Aceh itu lihat sisa-sisa tsunami tahun 2004. Aduh, saya merinding Pak. Jumlah yang wafatnya itu ya, yang tewasnya itu 200.000 orang. Iya. Padahal tsunaminya itu terjadi 2 jam setelah gempa terjadi. Nah, itu dia, Harusnya tidak terjadi banyak korban kalau masyarakat mengerti tentang mitigasi Iya. bencana, kesiapsiagaan bencana. Mereka berlari dari pinggir pantai. Cukup waktu dong, Iya. 2 jam seperti itu. Tapi pada kenyataannya karena kurangnya pengetahuan, mereka Iya. malah ada karena laut itu surut, menurut beberapa saksi mata mereka malah mencari ikan ke laut yang Iya, surut. karena kan mungkin melihat wah banyak ikan Banyak nih ikan, gitu. Padahal seperti mungkin itu. tanda-tanda bencana alam sudah menunjukkan ya Pak. Ya. Mungkin seperti ya burung-burung berlawanan arah ya Pak ya. Seperti itu. Nah, ini hal-hal kecil seperti ini memang kita harus pelajari, Iya. walaupun terlepas mudah-mudahan Allah tidak memberikan ujian ini buat kita. Amin ya Allah. Seperti itu. Jadi pengetahuan tentang bagaimana menyelamatkan diri seperti itu harus selalu ditanamkan dalam benak kita. Iya betul ya, tadi sudah terjawab mungkin Pak Haji Hardiono. Kemudian juga yang pertanyaan kedua nih Pak, masih dari Pak Haji Hardiono, mitigasi dan juga penanggulangan kolaborasi pentahelix nih Pak dilakukan setelah bencana terjadi. Apakah sebelum dan saat terjadi bencana kolaborasi 5 unsur pentahelix ini dilakukan? Itu aja Pak. Baik, sebagaimana tadi kita jelaskan, jadi mitigasi itu adalah sebuah upaya untuk mengurangi resiko atas terjadinya bencana. Jadi kami lakukan kolaborasi itu sejak dari awal, dari kesiapsiagaan, dari perencanaan penanggulangan bencana. Dan kalau terjadi bencana memang pada saat penanggulangan bencana dan pasca rehabilitasinya. Seperti yang kami sampaikan tadi, saat ini kami sedang berkolaborasi nih, ya kan, dengan radio teman, untuk bagaimana melakukan mitigasi terhadap bencana. Ini bentuk dari pentahelix itu sendiri. Iya, itu tadi 5 elemen ya Pak. Ya, 5 elemen itu. Ketika kami membutuhkan biaya untuk sosialisasi, bikin kemarin tuh kami Bogor Tangguh Festival, mau tidak mau kami harus menggait dunia usaha. Kan di saat sana pasti membutuhkan biaya. Dan alhamdulillah kita menyelenggarakan Bogor Tangguh Festival selama 2 hari dan pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan biaya. Wih, luar biasa. Karena tadi ya kolaborasi yang luar biasa dari para relawan, daripada organisasi relawan, kemudian dari pengusaha sebenarnya, karena kesadaran tentang pentingnya untuk meningkatkan mitigasi bencana. Iya, itu dia. Semoga terjawab Pak Haji Hardiono kedua pertanyaan tadi. Terima kasih banyak sudah bergabung di dialog khusus ini. Terima kasih
kasih katanya untuk Pak Ade Hasrat dan juga Teh Astri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan katanya Pak. Oke, baik Pak, mungkin tadi segmen 1 kita sudah bahas ya mengenai Megatrust dan juga sedikitnya mengenai Pentahelix ini juga. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam Pak di segmen kedua. Jadi Boleh, untuk siap. pendengar Radio Tegar Beriman, silahkan yang mau bertanya bisa langsung aja di WhatsApp kami di 0811989663. Nanti Astri akan kembali lagi tentunya tetap di Dialog Khusus. Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM. Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM. Undeniable that we should be. Kembali lagi teman FM pada Dialog Khusus dengan tema yang diangkat pada hari ini, peningkatan mitigasi bencana gempa bumi berbasis kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Bogor. Pastinya juga masih bersama narasumber kita pada pagi hari ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Bapak Ade Hasrat SIP MSI. Kembali lagi Pak kita. Siap, Mbak Di Ci. segmen kedua tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak juga nih ya di off cam tapinya ya teman FM semuanya. Ini mungkin masih dari pertanyaan Astri sambil juga menunggu untuk pendengar Radio Tegar Beriman juga yang mau bertanya, silahkan mangga di 0811986963. Pak nih, sejauh ini kan banyak sekali mungkin ya belakangan ini gitu ya, apalagi juga hujannya sekarang luar biasa Pak, hujan Ya. angin dan lain sebagainya. Ini kondisi Kabupaten Bogor saat ini curah hujan yang cukup tinggi nih, apakah Kabupaten Bogor sudah masuk ke status darurat atau masih siaga Pak? Siap. Baik Mbak Ci. Jadi memang Bogor bahkan di se-Jawa Barat kita merupakan daerah yang paling tinggi Ya. atau paling berpotensi terhadap bencana. Betul. Apalagi bencana hidrometeorologi. Nah itu. Seperti itu. Sekarang kita sudah mulai masuki musim penghujan dan memang tingkat jumlah kebencanaan di kita secara signifikan makin meningkat. Ya. Seperti tadi saya pernah sampaikan bahwa di tahun 2023 Kabupaten Bogor itu tercatat ada 2.163 kejadian. Memang terbesar itu adalah kejadian kekeringan. Ya. Nah, kemudian di tahun ini diawali dari 2 bulan kebelakangan ini kita mulai kesiapsiagaan. Kita sudah keluarkan surat keputusan Bupati Ya. tentang kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Oke. Ini sebenarnya sudah kita sebarkan juga. Yang jadi masalahnya memang kita tidak bisa memetakan secara pasti titik mana saja yang bakal terkena angin kencang, Iya. atau keren orang bilang angin puting beliung. Puting beliung, Kami betul. kalau kami bilangnya angin kencang. Karena pada kenyataannya yang dulunya misalnya tidak pernah terjadi sekarang bisa terjadi. Sebenarnya ada hal tips kecil ya. Apa Ini tuh, dari Pak, kalau sudut boleh pandang saya. tahu nih? Ini berkaitan dengan karena saya Muslim. Ada hal yang sebenarnya perlu kita koreksi terhadap diri Iya. kita. Misalnya begini. Sebagian besar orang, bahkan dulu saya juga suka begitu, ketika hujan tidak turun kita bilangnya alhamdulillah tidak hujan. Gitu ya Pak ya, Ya, betul. Padahal secara jelas di Al-Quran dan Rasulullah mengeluarkan hadis-hadis sahihnya bahwa hujan itu keberkahan. Iya, betul Dan Pak. bahkan saat yang paling diijabah itu adalah salah satunya ketika Pada saat hujan. kita berdoa. Betul. Bayangkan sekarang Allah makasih kita keberkahan terus kita bilang alhamdulillah nggak hujan. Jangan Artinya- deh gitu ya. Iya, artinya kita menolak. Maka kemudian sepertinya ini sebuah peringatan kecil mungkin ya dari Allah terhadap kita bahwa seharusnya kita merasa bersyukur. Iya. Yang jadi adalah sekarang setiap turun hujan selalu disertai dengan bencana. Iya, gitu. Nah, ini salah satu introspeksi barangkali, muhasabah diri bahwa kita harusnya bersyukur dan berdoa, ya Allah,
berikanlah keberkahan dari turunnya hujan dan aku berlindung dari keburukan yang betul. turut serta di dalamnya. Nah, ini yang jadi masalahnya. Sekarang kemarin saja Senin misalnya itu kami deteksi ada 18 titik bencana dari 9 kecamatan. Di mana aja tuh Pak? Itu ada dari mulai Bojonggede, di Jonggol, kemudian Sukaraja, kemudian ada beberapa Ciomas, Ciomas ya, betul. kemudian di Bogor Baratnya juga ada di Parung Panjang, seperti itu, tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Iya betul, memang mengingat mungkin cuaca belakangan ini ya Pak ya. Siap, luar betul, biasa. ya. Gitu kan. Oke, di 2023 malah kekeringan ya Pak ya. Ya, kita kekeringan. Oh ya, tadi saya tambahkan. Jadi kita belum sih, kita tidak masuk kepada tanggap darurat bencana. Kita baru masuk tahap kesiapsiagaan saja. Kesiapsiagaan ya. Menyambung dengan kesiapsiagaan tersebut, Bapak, ini bagaimana peran pemerintah daerah sendiri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat nih tentang resiko gempa bumi? Mungkin bisa disampaikan kembali. Sebenarnya upaya kami secara terus-menerus, yang pertama adalah kita akan terus melakukan kerjasama. Yang pertama kami sudah melakukan kerjasama dengan BMKG, ya kan. Kemudian juga kami juga bekerja sama dengan Basarnas berkaitan dengan pelatihan para penanggulang bencana. Kemudian kami juga alhamdulillah tahun ini sudah melatih 900 lebih relawan untuk masalah kebencanaan. Jadi kami selalu mengupayakan agar kesiapsiagaan bencana di masyarakat itu selalu tumbuh. Seperti itu. Tahun ini kita baru mencanangkan dan mendeklarasikan yang namanya Kencana. Kecamatan Tangguh Bencana. Oh, Kecamatan Tangguh Bencana. Kita deklarasikan ada kira-kira 4 bulan yang lalu, dan alhamdulillah sudah terbentuk se-Kabupaten Bogor. Dan rencananya tanggal 5, 6, 7 itu para ketua kencananya kita latih. Oke, sudah mulai pelatihan ya Pak ya. Berarti ini seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Ya, Oke, tadi menyinggung kecamatan nih Pak. Ini Astrid juga sedikit mungkin tadi sambil lihat-lihat juga terkait dengan Desa Tangguh Bencana Pak. Destana. Itu Destana itu sendiri bisa dijelaskan Pak seperti apa? Baik, Destana juga merupakan bagian komponen dari organisasi masyarakat yang bertugas untuk penanggulangan bencana. Jadi pemahamannya sebenarnya disebut penanggulangan itu ya tadi dari mulai tahap mitigasi awal, ya kan, kesiapsiagaan, pencegahan sampai pada saat tanggap darurat dan rehabilitasi. Jadi kami kebetulan ini agak masih cukup rendah ya. Dari 416 desa yang ada baru sekitar 130, jadi baru sekitar 30% lebih desa yang sudah kami bentuk Destana dan sudah kita latih. Kita berharap di tahun berikutnya ke depan bisa seluruh kecamatan, seluruh desa maksud saya di Kabupaten Bogor ini bisa membentuk Destana, Desa Tangguh Bencana, karena di sini adalah komponen masyarakat beserta pemerintah yang nanti bergerak dalam soal mitigasi bencana. Oke, berarti ada kecamatan dan juga desa ya Pak. Ya betul. Bahkan ada satu lagi. Apa tuh Pak? Kita juga akan membentuk namanya Katana. Apa tuh? Kayak mobil ya Pak? Ya, jadi kayak Jepang-Jepang gitu ya. Ya. Katana itu adalah keluarga tangguh bencana. Oke, kalau ini konsepnya seperti apa Pak? Konsepnya kita memang juga yang tadi saya bilang kolaborasi. Jadi kita nanti kelompok masyarakat kita menggandeng PKK. Ya kan, PKK, dan insya Allah nanti itu tanggal 13 kita untuk pertama Cibinong Raya nih. Cibinong Raya 5 kecamatan di Cibinong Raya ini, tim penggerak PKK-nya, kemudian pokoknya organisasi kewanitaannya kita undang untuk pelatihan. Pelatihan agar mereka memiliki pemahaman dan nanti bisa secara menularkan, menyebarkan untuk kita ke keluarga-keluarga yang tangguh bencana. Berarti kita bisa ikutan juga kali ya Pak? Bisa. Baik. Pak, terkait dengan
gempa bumi, masih terkait dengan gempa bumi ini, bagaimana masyarakat sendiri nih dapat dilibatkan secara aktif dalam program mitigasi bencana gempa bumi? Siap. Sebenarnya yang harus kita libatkan adalah kesiapsiagaan. Okay. Ya, dalam mitigasi ini, ya kan, kesiapsiagaan masyarakat kita harus bangun, di mana misalnya pada saat ini mungkin kita belum terlalu jelas menentukan titik kumpul di mana apabila terjadi bencana. Okay. Nah, itu memang harus dimusyawarahkan di level dari mulai desa ya, kelurahan atau bahkan RW untuk menyiapkan alur evakuasinya ke arah mana. Nah, itu dia. Nah, kan nggak mungkin kami yang tentukan, padahal mereka lebih hafal, Lebih tahu ya Pak ya. wilayah sebenarnya. Kami hanya memfasilitasi saja. Nah, inilah tugas dari Destana Kencana, agar mereka ketika terjadi sesuatu, misalnya gempa, tanah longsor, angin puting beliung, itu sudah tahu kemana korban harus kita selamatkan. Seperti itu, evakuasi kemana. Kemudian siapa yang harus dihubungi, kan Kabupaten Bogor ada 112 ya. Iya betul, 112. Ini juga ternyata kami pernah survei, banyak juga nih generasi milenial yang nggak hafal juga tuh, gitu kan. Masih belum tahu ya Pak ya. Tahu kemana, apalagi kalau gennya Gen Z ya udah banyak nggak tahu. Padahal 112 itu bagian dari informasi untuk pelaporan kedaruratan. Betul, itu dia. Jadi jangan disalahgunakan juga sih Pak ya. Untuk 112 jangan buat curhat doang. Nggak boleh itu. Oh, ada ya yang curhat ada, di 112 ya. Oke, mungkin Pak, kita di segmen kedua dicukupkan mungkin dari pertanyaan dari Astri. Ini juga ada pertanyaan dari pendengar Radio Tegar Beriman dari 08950847 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Astri dan juga Bapak Ade. Ini saya Caca, tinggal di wilayah Pabuaran Citayam nih. Ingin bertanya mengenai tentang bencana alam baru-baru ini di wilayah Citayam. Kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan semisal ada badai seperti itu? Apakah ada cara untuk meminimalisir supaya tidak ada kejadian yang berdampak fatal seperti merenggut korban jiwa nih? Silahkan Mangga. Baik, Mbak Caca ya. Ya, memang yang pertama adalah kami mencoba mensosialisasikan tentang apa itu konstruksi rumah tinggal. Nah, itu, Pak. Memang secara terbuka ya saya sampaikan, selama saya di BPBD selalu saja memang yang menjadi korban angin puting beliung atau angin kencang adalah mereka yang konstruksi rumahnya bisa dibilang sederhana atau sangat sederhana. Betul. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah bahwa terkadang kita tidak siap ketika bencana itu terjadi. Misalnya ketika terjadi angin puting beliung, jangan pernah berada di bawah pepohonan. Karena itu merupakan satu hal yang paling beresiko selama ini. Dan beberapa korban pun rata-rata itu tertimpa pohon. Seperti itu. Dan seperti misalnya penggunaan, memang yang agak rawan itu rumah dengan kaca yang cukup besar, ya, tetapi kita bisa bilang ketebalannya tidak memadai, sehingga begitu terjadi hempasan angin, kaca itu pecah. Dan biasanya yang terlukanya bukan karena pada awal kejadian, ketika evakuasi, terkena pecahannya seperti itu. Ya kan? Itu yang barangkali. Jadi kami dari BPBD juga bekerja sama dengan DPKPP memang selalu berusaha memantau, khususnya di jalan raya ya, itu pohon-pohon yang sudah tidak layak tumbuh ya, artinya sudah cukup tua, harus segera dipangkas seperti itu. Mungkin ini juga berlaku untuk masyarakat yang mewaspadai pohon-pohon yang berada di sekeliling rumahnya untuk segera dipangkas apabila itu memang sudah dilihat tidak
tidak cukup aman ketika tertiup angin. Itu barangkali. Iya itu, jadi memang peran masyarakat juga dibutuhkan ya Pak Sangat ya, bukan dibutuhkan. sangat dibutuhkan, bukan hanya mungkin dari BPBD sendiri gitu ya, tapi Siap. juga semua elemen ya Pak ya, Siap. ini turut membantu. Jadi misalkan ada kejadian-kejadian seperti itu, mungkin juga bisa dikonsultasikan dan juga bisa dirembukan secara bersama-sama ya Siap. Pak ya, seperti itu. Oke, baik Pak, nanti kita kembali lagi di segmen ketiga, tentunya Siap. juga masih membahas mengenai peningkatan mitigasi bencana gempa bumi berbasis kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Bogor. Nanti kita kembali lagi, jadi untuk mendengar Radio Tegar Beriman, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM. Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM. Kembali lagi teman FM pada dialog khusus dengan tema yang diangkat pada pagi hari ini, peningkatan mitigasi bencana gempa bumi berbasis kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Bogor. Pastinya di segmen terakhir masih bersama narasumber kita pada pagi hari ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor, Bapak Ade Hasrat SIP MSI. Kita kembali lagi Pak. Di segmen terakhir tadi juga mungkin untuk mendengar Radio Tegar Beriman juga masih ada waktu untuk bertanya, silahkan bisa bergabung di 081198966683. Pak masih membahas mengenai tema kita pada pagi hari ini. Mungkin tersisa beberapa pertanyaan lagi. Siap. yang sudah Astri siapkan. Ini masih terkait dengan kolaborasi Pentahelix nih Pak ya. Ini terkait dengan medianya sendiri nih Pak, yang dapat berkontribusi dalam penyebaran informasi mengenai kesiapsiagaan gempa bumi kepada masyarakat Kabupaten Bogor ini seperti apa nih Pak kolaborasinya melalui media nih? Mangga Pak. Baik. Kami memang tidak henti-hentinya untuk terus mensosialisasikan ya. Gerakan untuk peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, apakah itu gempa bumi, angin puting beliung dan sebagainya. Ada 8 jenis lah yang paling mendominasi di Kabupaten Bogor ini. Media apa yang kami pakai? Saat ini kita sudah mulai bergerak ke media sosial ya. Jadi alhamdulillah misalnya Instagram kami itu sudah dapat rating tuh kalau nggak salah ya. Rating dan sudah verified. Ya, seperti itu. Sudah Kemarin verified. kita menyampaikan ada sebuah berita tentang sesar baribis ya, ancaman sesar baribis ini untuk wilayah ini kami tayangkan beberapa satu kali dan sudah dilihat ribuan orang. Sampai 9.000 atau 8, saya lupa lagi itu datanya. Artinya alhamdulillah kami sudah mulai memiliki jalur untuk itu. Selain juga media massa seperti koran ya, yang secara berkala juga ada kita sampaikan seperti itu. Itu barangkali upaya kita bagaimana memperluas informasi seperti itu. Dan alhamdulillahnya dengan informasi yang terbangun seperti ini menggerakkan unsur-unsur Pentahelix yang tadi. Tanpa misalnya kami meminta atau seperti apa, itu ternyata kesadaran misalnya dari kalangan dunia usaha juga menanyakan, Pak, kontribusi apa yang dapat kami lakukan seperti itu. Dan bahkan kita ada yang namanya SPAB ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana, ya kan? Ini Satuan Pendidikan Aman Bencana ini kita mengedukasi para pelajar mulai dari taman kanak-kanak sampai SMA. Dan alhamdulillah ini karena sudah tersebar sehingga hampir rutin tuh. Dalam seminggu bisa 2-3 kali, bahkan di hari libur pun ada kunjungan. Rutin ya Pak ya, sudah rutin. Dan yang alhamdulillah lagi dari kalangan dunia usaha pun ini kami sering meminta untuk pelatihan mitigasi bencana.
Seperti itu. Jadi kami hanya tinggal menyiapkan narasumbernya, pembiayaannya mereka yang melakukan. Seperti itu. Oke, siap, karena memang kita siap-siap ya Pak ya. Siap, betul. Siap betul. siaga pokoknya Siap siaga pokoknya. untuk menghadapi yang namanya juga bencana, karena tadi yang di awal juga Bapak sampaikan juga tidak ada yang tahu ya Pak ya. Ya, Gitu. seperti Terlebih itu. kita ya mempersiapkan saja gitu ya Pak ya. Ya. Oke, baik Pak, nih BPBD pastinya juga tidak akan lancar atau mungkin juga tanpa bantuan dari instansi-instansi terkait, kemudian juga mungkin dari perannya media, tadi masyarakat Siap. dan lain sebagainya nih. Ini terkait dengan inisiatif Pak nih, ini terkait dengan pembangunan sendiri nih yang tahan gempa ini seperti apa nih Pak? Oke. Jadi memang yang pertama berkait ini yang namanya penanganan bencana itu di pemerintah daerah pun tidak ditanggulangi oleh BPBD itu sendiri. Betul. Di mana ketika kesiapsiagaan dengan pencegahan itu dilakukan, itu juga melibatkan OPD-OPD lain. Ya. Ada satu upaya juga yang kami lakukan, yaitu bekerja sama dengan NGO. NGO ini juga mendapat bantuan luar negeri yang melakukan penelitian di Cibinong ini, di Kecamatan tentang kesiapsiagaan masyarakat terhadap bangunan yang berkonstruksi tahan gempa. Oke. Seperti itu. Kita lakukan penelitian. Seberapa siap sih mereka sebenarnya, dan ternyata dari hasil survei sementara itu kita lakukan dan sudah dilakukan diseminasinya juga, memang kesadaran masyarakat untuk membangun rumah dengan konstruksi yang tahan gempa ini masih bisa dibilang rendah ya. Masih ya Pak Seperti ya. itu. Oke. Ya kan, kita tidak melihat bagus atau mewahnya bangunan, tetapi rumah-rumah dengan konstruksi standar yang tahan gempa. Jadi sebenarnya kolaborasi ini berkaitan dengan infrastruktur kita sudah dorong. Bahkan juga di dalam perencanaan pembangunan RPJM juga sudah masuk seperti itu. Sehingga dengan sendirinya bagian-bagian seperti PUPR, DPKPP ketika mempersiapkan infrastruktur itu mereka sudah memasukkan bencana sebagai hal yang perlu diperhitungkan. Iya, betul. Seperti itu. Karena memang itu juga merupakan hal penting juga Pak gitu ya, Siap. terkait dengan ketahanan sendiri apalagi rumah gitu ya. Cuma Siap. tadi sudah ada surveinya ya Pak ya, untuk Siap. sementara, dan mudah-mudahan juga ke depannya juga bentuk sosialisasi dan juga penerapannya bisa dilakukan gitu ya atas kerjasama dari beberapa instansi Amin. tersebut. Mudah-mudahan Gitu. insya Allah. Oke, baik Pak, ada mungkin nih sekalian ajakan untuk masyarakat Kabupaten Bogor, kemudian juga harapan, himbauan dan juga tips kebencanaan sendiri nih terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Mangga Pak, silakan. Baik. Pemirsa Radio Tegar Beriman yang saya banggakan, bahwasanya bencana itu satu ancaman yang pasti. Ya. Tetapi kita tidak mengetahui kapan akan datang. Oleh karena itu, apakah itu megatrust, apakah itu sesar baribis atau bencana yang lainnya, saya berharap warga masyarakat tidak berlebihan dalam soal kekhawatiran atau menjadi panik. Tetapi yang kita khawatirkan adalah seberapa siap kita terhadap bencana itu yang terjadi. Seberapa siap kita ketika menghadapi sebuah bencana itu terjadi. Itu yang perlu kita pertanyakan, baik dari level keluarga, lingkungan, masyarakat maupun pemerintah. Oleh karena itu kami selalu terus menghimbau agar masyarakat waspada. Hari ini kita sedang menjalani hari-hari ancaman bencana hidrometeorologi. Di Bogor ini angin, hujan yang disertai angin itu menjadi sebuah kejadian yang rutin. Oleh karena itu kami titip misalkan kepada para pengguna jalan, ketika sudah terjadi angin jangan memasakkan jalan, karena kita tahu tidak ada yang tahu kapan pohon itu menjadi tumbang walaupun kondisinya baik. Seperti itu. Kemudian banyak berdoa,
Pasti. Ketika saat hujan, mudah-mudahan kita dilindungi dari semua bencana yang ada. Itu barangkali tips dari saya terhadap mitigasi atau kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Oke, baik, luar biasa nih teman FM di dialog khusus pada pagi hari ini. Pastinya dengan tema peningkatan mitigasi bencana gempa bumi berbasis kolaborasi Pentahelix di Kabupaten Bogor. Hatur nuhun Sami-sami. Bapak, hatur nuhun, Terima sehat kasih, selalu. sama-sama. Semangat terus tentunya untuk semua BPBD yang ada di Kabupaten Bogor. Siap. Dan juga terima kasih juga untuk pendengar Radio Tegar Beriman juga sudah mendengarkan dialog khusus kita pada pagi hari ini. Tadi dimulai dari jam 10 pagi, Pak. Siap. Sampai dengan jam 11. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya Pak. Siap, Ya. insya Allah. Oke, saatnya Astri dan juga Bapak Ade pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman FM, Teman FM, Dialog khusus hanya di 95,3 Tegar Beriman FM.